Katanya lagu itu gimana, Pak? Demi masa, kan ada, Pak ya? Sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit. Ingat Pak, 5 perkara Pak, dikasih sehat, gunakan untuk ibadah kepada Allah sebelum sakit. Kalau udah sakit Pak, minta wudhu gak susah, mau diwudhukan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat al-a'izza, yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya banggakan, para hadirin sekalian, para segenap jamaah Masjid Nurul Fajri, hafizakumullah ta'ala jami'an. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan pula akhinal kiram, Kiai Mukhtarul Aziz selaku pengurus Dewan Pengurus Masjid Nurul Fajri, dan juga sahabat karib saya, dan juga selaku Katib Syuriah, pengurus wakil cabang, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau, memberikan umur panjang kepada beliau sehingga beliau masih bisa berkhidmat kepada umat, memberikan manfaat yang besar untuk seluruh umat. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat berkah dari para leluhur kita, dari para sesepuh-sesepuh kita dan guru-guru kita, khususnya kita mendapat syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama, bermuajahah sebagaimana mestinya. Setiap bulan, di akhir bulan, Masjid Nurul Fajri ini mengadakan kajian, tepatnya di hari Ahad, di subuh hari, yang alhamdulillah kita bisa melaksanakan ini semua berkat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kita sekalipun dekat di depan mata kita, kita tidak akan mampu melaksanakan apa yang kita inginkan, kecuali betul-betul berbarengan dengan ma'unah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kitab yang akan kita kaji ini adalah kitab tafsir Yasin, sebagaimana saya diamanahkan oleh beliau Kiai Mukhtarul Aziz untuk menyampaikan di kitab tafsir Yasin. Sekarang masuk ke ayat 28. Namun sebelum saya menyampaikan hal-hal yang ada di dalam kitab tafsir Yasin ini, ada beberapa hal yang menjadi motivasi bagi kita semua sehingga kita sering atau semangat untuk menghadiri majelis taklim. Bukan hanya sekedar pahala Pak, untuk menghadiri majelis taklim seperti ini, bukan hanya sekedar ganjaran atau iming-iming yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa surga. Ada satu hadis yang sangat membuat saya senang dan tertarik lebih dari hanya sekedar pahala, bahwa Al-Imam Bukhari pernah meriwayatkan hadis, yang hadis ini muttafaqun alaih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil majlis, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ini punya kebiasaan berkumpul dengan sahabatnya di masjid untuk menjalankan majelis taklim. Sama seperti kita ini, Pak. Kita ini mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selesai sholat Rasulullah mengadakan kajian. Selesai sholat Rasulullah mengadakan musyawarah. Selesai sholat Rasulullah mengadakan rembukan. Yang itu semua dilaksanakannya di masjid. Sehingga satu saat Rasulullah mengatakan, bainama huwa jalisun fil masjid. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di masjid, wan nasu ma'ahu, dihadiri oleh para jemaah. Para jemaah hadir mengikuti kajian yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqbala salasatu nafar. Di sela-sela hadirnya para jemaah ini datanglah 3 orang. Ada 3 orang datang menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isnani ila Rasulillah wa dhahaba wahid. Jadi 3 orang tadi ini berbondong-bondong datang kepada Rasulullah. Yang 2 betul-betul menghampiri Rasulullah. Dan 1 ini pergi, Pak. Pergi pulang. Tidak jadi menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fawaqafa ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian 2 jamaah tadi, karena 1-nya sudah pulang. Yang 2 ini duduk di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halaqati fajalasa fiha. 1 di antara yang 2, mereka duduk paling depan karena ingin lebih dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ingin lebih dekat untuk mendengarkan kajian-kajian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara yang satunya, yang nomor 2, wa amal akharu fajalasa khalfahum. Yang satunya duduk di pojokan. Mungkin ada yang hadir duduk di pojokan begitu kan, duduk di teras masjid, ada duduk di lapangan, ada duduk di pinggir-pinggir masjid, ada yang ngangkat-ngangkat minuman begitu. Wa ammas salis, dan yang nomor 3 tadi, fa'adbara zahiban, kemudian pergi. Yang nomor 3 tadi tidak mengikuti kajian bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pulang begitu saja, selesai sholat pulang begitu saja. Padahal tadi sudah diumumkan sama pengurus masjid untuk tidak pulang sejenak, kita saksikan bersama, ikuti bersama kajian Ahad bulanan di hari Minggu, bulanan subuh di hari Minggu. Ini pulang. Maka yang ketiga ini selesai dari pengajian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah selesai menyampaikan kajian-kajiannya. Kemudian Rasulullah bersabda, faqala ala ukhbirukum anin nafaris salasati. Saya akan menyampaikan, menginformasikan kepada kalian semua tentang 3 orang yang barusan terjadi. Kasus yang terjadi tentang 3 orang tadi. Amma ahaduhum, kata Rasulullah. Amma ahaduhum, kenapa kok dia mau mendekat kepadaku? Amma ahaduhum fa'awa ilallahi fa'awahullahu ilaihi. Dia mendekat kepadaku, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat kepada dirinya. Orang yang dekat di dalam majelis taklim yang seperti ini, misalnya di bagian depan, ingin dekat agar supaya mudah untuk mendapatkan siraman-siraman kajian-kajian dan lebih mudah untuk mendengarkan misalnya, atau lebih dari itu misalnya lebih senang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sejatinya, sesungguhnya lebih dekat kepada orang yang mendekat di dalam majelis taklim tadi. Kemudian kelompok yang kedua, wa ammal akharu fastahya. Dia duduk di pojokan, ditarik misalnya, Pak, ayo di depan misalnya. Biasanya kan ada majelis pengajian begitu ya Bu ya. Monggo di depan, Onda. Ini malu karena alasannya malu. Orang yang ikut ngaji juga walaupun di pojokan, Pak, di pinggir-pinggir teras masjid misalnya, atau di lapangan-lapangan masjid, di pojokannya masjid, disuruh ke depan nggak mau, fastahya. Tapi tak maunya karena dia malu di dalam majelis taklim tadi. Tapi tetap dia dengarkan, tetap dia mengikuti kajian-kajian. Maka faedahnya kata Kanjeng Nabi Muhammad, fastahyallahu minhu. Maka kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala malu untuk menyiksa orang tadi. Ini faedahnya, Bu. Malu Allah Subhanahu wa Ta'ala mau nyiksa. Misalnya ada yang di pojokan. Ini Allah Ta'ala malu nanti mau disiksa. Cuma masalahnya yang di pojokan ini ketika disuruh ke depan bukan karena malu. Ayo ke depan lo. Ini sini Pak Ustaz, mau merokok ya yang mana? Alasannya karena rokok. Berarti gimana di akhirat nanti? Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih rokok gitu. Jadi alasannya yang benar, kalau malu
alasannya karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti Allah malu akan menyiksa dirinya di hari kiamat. Nah, kemudian kasus yang ketiga, wa amal akhar, yang ketiga yang berpaling ini fa'aradallahu anhu. Ketika dia berpaling dan pulang, maka saat itu pula lah Allah Subhanahu wa taala juga berpaling dari dirinya. Artinya orang yang nggak mau di dalam majelis taklim, maka Allah Subhanahu wa taala juga nggak mau terhadap dirinya. Maka kelak dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Maka kita syukurilah bersama-sama para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang dekat ataupun yang jauh, yang ada di luar ataupun yang ada di dalam, semuanya tetap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita masuk ke ayat 28 yang insya Allah nanti ada 3 atau 4 ayat yang akan saya baca. Namun sebelumnya akan saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min minas samai wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun ya hasratan 'alal 'ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilayhim la yarji'un wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Wa ma anzalna, wa ma dan tidak anzalna menurunkan siapa kami, kata Allah, dan tidak menurunkan siapa kami ala qaumihi atas kaumnya Habibun Najjar min ba'dihi setelah wafatnya Habibun Najjar, tidak menurunkan min jundin berupa bala tentara minas sama'i dari langit, wama dan tidak ada kunna, wama dan tidak ada kunna adapun kami munzilina ialah menurunkan bencana, menurunkan bala tentara. Artinya wama anzalna ala qaumi Habib an-Najjar, wama anzalna dan tidak menurunkan siapa kami, kata Allah, ala qaumi Habibin Najjar atas kaumnya Habib an-Najjar ba'da mautihi setelah wafatnya Habib an-Najjar, menurunkan jundan kepada bala tentara minas sama'i dari langit. Tujuannya apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala tentara itu dari langit, liyuhliku agar supaya menghancurkan siapa malaikat yang Allah turunkan berupa malaikat, menghancurkan kaumahu kepada kaumnya Habibun Najjar. Ma kunna naf'alu hadzal amra, ma kunna tidaklah ada siapa kami naf'alu hadzal amra, melakukan siapa kami hadzal amra kepada urusan ini, perkara ini, fi ihlakihim di dalam menghancurkan mereka orang-orang kafir. Karena ada apa menghancurkan orang-orang kafir, aisaru indana adalah lebih mudah indana menurut kami, mimma dari apa-apa yadunnuna yang menduga siapa orang-orang kafir. Summa bayyanallahu ta'ala sababa ihlakihim, kemudian menjelaskan siapa Allah Subhanahu wa ta'ala sababa ihlakihim kepada sebab dihancurkannya mereka. Faqala kemudian berfirman Allah ta'ala, siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. In kanat tidak ada, ingkanat tidak, ini makna ma. Ingkanat tidak ada siapa malaikat illa sayhatan ialah kecuali berteriak, wahidatan dengan satu teriakan, fa idzahum khamidun maka
tiba-tiba adapun orang-orang kafir itu khamidun adalah binasa. Yakni menghendaki siapa musannif pengarang kitab ini, soha Jabrailu alaihi salam, berteriak Jabrailu alaihi salam, siapa malaikat Jibril alaihi salam, bi amrina dengan perintah kami, maksudnya dengan perintah Allah. Berteriak soihatan dengan satu teriakan. Famatu jami'an, kemudian mati siapa orang-orang kafir itu jami'an hale semua. Hadihi adapun hal ini uqubatuhum fid dunya, adalah siksanya mereka semua fid dunya, di dunia. Nah, ini ayat menjelaskan berkesinambungan dengan ayat yang sebelumnya, bahwa di sebelumnya ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang bernama Habib An-Najjar. Ini ceritanya begini. Ada satu daerah, satu desa, ada orang yang beriman di dalamnya. Nah, orang yang beriman ini anggaplah ustadz, anggaplah Pak Kiai, berseru, mengajak kepada kaumnya, mengajak kepada para jamaahnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kaumnya ini, Bu, wongi mokong-mokong, Bu, wongi bedel-bedel, Pak, nggak mau ikut sama omongannya Pak Ustadz. Kena kaum, kena kelompok yang garang-garang, hingga akhirnya Pak Ustadznya tadi yang bernama Habibun Najjar ini dipancung, dibunuh. Maka ketika dibunuh, Allah Subhanahu wa taala mengazab orang kampung yang telah membunuh Pak Ustadznya tadi itu, Pak Kiainya tadi. Apa katanya Allah? In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat yang bernama malaikat Jibril untuk berteriak. Satu ya, Bu, yang dikirim malaikat, Bu. Kalau sampai dikirim yang kita imani semua malaikat dengan namanya yang ada 10 tuh, Bu, apa tak hancur alam semesta. Ini hanya satu. Misalnya orang-orang kampung sini mokong-mokong semuanya, dikasih tahu yang betul tak mau, dikirim, Pak, dikirim malaikat, hancur satu gang nih, Pak, satu masjid, Pak. Kalau itu satu, kalau misalnya banyak, Pak, 10 malaikat yang kita imani misalnya, Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Nakir, apalagi yang diutus Munkar Nakir, Bu. Wah, gimana? Man rabbuka. Ini menakutkan sekali kan. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Berteriak dengan satu teriakan, faidahum qamidun. Maka tiba-tiba orang yang tidak beriman kepada Allah, yang membunuh Pak Ustadznya tadi, yang membunuh Pak Kiainya tadi, semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang selamat, apakah Allah kembali murka, Bu? Pertanyaannya, enggak. Apa kata Allah? Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Setelah diazab oleh Allah kampung tadi, Allah Subhanahu wa taala hendak mengazab lagi, tidak menurunkan bala tentaranya kembali dari langit, tidak menurunkan siksaannya kembali dari langit. Kenapa seperti itu? Salah satu hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hikmah dari adanya ayat wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Salah satu di antara hikmahnya adalah satu, kita diajari oleh ayat ini untuk senantiasa patuh selama perintah itu baik, selama perintah itu benar, selama perintah tadi bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tidak boleh diikuti adalah perintah yang melanggar terhadap aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada manusia untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kalau misalnya diajak kepada kebaikan, diajak untuk melaksanakan ketaatan, diajak untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita kalau bisa mengikuti, segera diikuti. Kalau misalnya nggak bisa, jangan kita kemudian mencaci dan menyakiti, apalagi sampai dibunuh, Pak. Dibunuh secara terang-terangan mungkin tidak berani, Pak. Tapi biasanya kalau orang yang sakti mandraguna kan, pas lagi tidur dibacakan, diopongi menyan. Oh, itu kan. Disantet lah bahasanya begitu kan. Ini tidak boleh. Maka salah satu hikmah dari ayat wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin, jangan menyakiti orang-orang yang beriman. Jangan menyakiti orang-orang yang menjadi kekasihnya Allah
Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi Habib An-Najjar, orang yang beriman malah dibunuh. Artinya apa, Pak? Kita yang menyakiti orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nggak tahu bahwa orang yang beriman itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Ada yang tahu nggak di antara kita ini, kita yang beriman ini, bahwa kita merupakan salah satu kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita nggak tahu. Kalau kita berani menyakiti kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, katanya Allah, man azali waliyan fa'adzantuhu lil harbi. Orang yang berani menyakiti kekasihku, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad azantuhu lil harbi, maka berarti dia mengajak Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berperang. Bapak mau berperang dengan Allah? Berapa kekuatannya sampai? Apa mau dibayar menggunakan apa untuk berperang melawan Allah? Mau dibawa pakai pisau dapur? Ini kalau berperang dengan Allah, ini keliru kita. Salah satu berperang dengan Allah adalah kita menyakiti orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tanamkan di dalam hati kita, kalau misalnya kita tidak mau mengikuti orang tadi, ya sekiranya kita jangan sampai menyakiti. Ini udah lama nggak mau diajak kebaikan, ayo ke masjid. Apalah Pak Ustadz tuh, ngajak terus. Cobalah pergi seorang-seorang, tak usah ngajak-ngajak kita. Kalau tidak mau ya wes, tidak usah sampai menyakiti. Apalagi tunggu aja Pak Ustadz nanti kalau ke masjid. Nanti ku ambil sendalnya. Pak Ustadz kehilangan sendal. Ini tidak boleh. Maka kita senantiasa diajarkan untuk husnudzon, Pak. Berbaik sangka kepada orang di antara kita yang hadir di majelis ini, atau di antara kita yang tidak hadir di tempat ini, atau di antara kita, saudara kita, orang kampung yang ada di gang kita. Kita menanamkan husnudzon, berprasangka baik. Tidak boleh kemudian kita buruk sangka dan menjustis orang. Oh, kok tengok dari model tingkah dia ini, kayaknya dia ini orang tak betul lah. Ini tidak boleh seperti itu. Kemudian kita dengan pedenya meyakini diri kita yang rajin melaksanakan sholat subuh ini misalnya, yang rajin melaksanakan ibadah kepada Allah, yang rajin melaksanakan kajian-kajian pada ahad bulanan subuh ini, kita menjustis, mengklaim diri kita, aku ini orang soleh, pasti masuk surga. Ya tidak boleh begitu juga. Karena akan melahirkan rasa sombong, takabur. Kalau sudah takabur, man takabbara wada'ahullahu wa man tawadha'a rafa'ahullah. Orang yang takabur, yang hasil dari takaburnya karena kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, maka dia akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyungsep, Pak, Bu. Diturunkan oleh Allah nyungsep. Tapi kalau tawadhu, Pak, sampean sepulang dari masjid ini, sepulang dari tempat yang suci ini, sepulang dari kajian ini, tetap merasa sampean ini adalah hamba-hamba Allah yang rendah, yang tidak ada apa-apanya, yang tidak lebih tinggi dari orang lain. Ya ketemu orang tetap senyum. Kau di masjid ngaji. Ini kan nyaman, Pak. Ini keluar dari masjid nengok orang yang baru keluar dari rumahnya merongok. Tak sembahyang dia nih. Ini kayaknya ini merongok terus. Yang kayak begini ketepel ya, Pak. Ini tidak boleh. Kemudian hikmah dari ayat wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin, yang nomor 2 adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita yang lalu biarkanlah berlalu. Ojo dipikir nemen-nemen, Bu. Jangan dipikirkan terlalu. Allah saja mengajarkan. Allah kalau memang adalah zat yang memang pendendam, memang salah satu sifatnya Allah adalah pendendam, tapi Allah walaupun pendendam lebih besar rahmat dan kasih sayangnya. Allah didurhakai, Allah dimaksiati, diturunkan azab balak 1 kali. Apakah Allah menurunkannya lagi? Wa ma anzalna ala qaumihi, katanya Allah. Enggak diturunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup 1 kali saja yang diturunkan oleh Allah. Artinya masalah yang sudah terjadi biarlah berlalu. Al-qadimu yutraku ala kidamihi. Tidak usah dipikir terlalu mendalam sampai dimasukkan kepada hati. Yang rugi kita, Bu. Kalau kita sering sakit hati, berarti kita sama saja mengambil penyakit orang untuk dinikmati oleh kita sendiri. Karena sakit hati itu penyakit. Banyak enggak, Pak, Bu? Orang gemuk, kurus gara-gara sakit
hati. Banyak enggak? Orang stroke, kurus gara-gara sakit hati. Banyak enggak? Kaya raya, Pak, sampai jadi miskin gara-gara sakit hati. Bersaing sana sini, hasut, iri, dan dengki. Maksudnya sakit hati itu bagaimana? Sakit hati itu penyakit. Kalau orang misalnya melakukan keburukan, hasut, iri, dengki, ujub, takabur, itu penyakit diambil dia. Kemudian kita merasa sakit hati dengan dirinya, berarti kita mengambil bagian penyakit yang dimiliki oleh orang tadi agar supaya kita juga merasakan penyakitnya. Apa tak kurus kalau kayak begitu? Ya sudah, biarkan saja. Orang kawan kita mampu beli kulkas, mampu bikin rumah, mampu beli motor baru. Kita tidak perlu iri. Slow aja, biasa aja. Tetap syukuri apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada yang beli kipas baru. Wah, ini kayaknya tidak sesuai dengan gajinya nih. Wah, kan? Udah mulai kan cerita ke tetangganya, duduk-duduk di warung itu kan sambil makan bubur. Kon ngerti enggak awakmu? Iku bojone anu iku. Wah, udah mulai. Tuku kulkas anyar, ngutang deh iku. Ini udah mulai nih. Ada yang seperti itu, Bu. Ini namanya penyakit, Bu. Yang begini penyakit. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala ya sudah mengajarkan al-qadimu yutraku ala qidamihi. Udah, urusan dia, urusan kita yang berlalu biarlah berlalu. Kau punya masalah dengan dia, kau biarkan saja. Nggak usah sampai kau munculkan di dalam hati sampai hatinya sampean menjadi sakit. Biarkan saja. Ini yang diajarkan salah satu hikmah dari ayat wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Kemudian hikmah yang ketiga diantaranya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati orang-orang yang senantiasa mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmatnya Allah ini sangat luas, Pak. Ada kisah namanya sahabat Az-Zunnun Al-Misri. Zunnun Al-Misri. Zunnun Al-Misri ini pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebuah kejadian yang sangat spektakuler, yang sangat luar biasa. Satu saat yang namanya sahabat Zunnun Al-Misri ini, beliau tidur-tiduran. Tidur-tiduran, di depannya ini sungai, parit lah kayak begini, ada tangganya kayak begini nih. Tapi parit ini yang begitu besar, agak panjang, agak lebar. Di seberang sana juga ada orang tidur-tiduran juga. Jadi beliau tidur-tiduran di seberang parit seberang sini, ada orang tidur-tiduran di parit seberang sana. Satu kesempatan beliau ketika tidur-tiduran ini diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada kelajengking, Pak. Tahu kelajengking, Pak? Ada kelajengking, Bu. Ini digonceng sama kodok. Kelajengking digonceng sama kodok, Bu. Ibu tahu kodok? Kelajengking kan tidak bisa berenang, Pak. Akhirnya ada kodok. Ini di atasnya kelajengking. Dia lewat ke sungai ini, ke parit tadi ini nyebrang. Sampailah dia ke orang yang ada yang tidur di sebelah sungai tadi itu. Hingga akhirnya ditengok, kaget. Ketika Zunnun Al-Misri ini nengok ada kelajengking digonceng sama kodok, kaget dia. Ini hal yang aneh nih. Akhirnya ditengok orang yang tidur di sana tuh, Pak. Tiba-tiba udah dililit sama ular. Dililit sama ular. Ular ini tidak makan tadi. Udah masuk dari baju-bajunya, ini udah nak metok, Bu, ular nih, Bu. Ketika mau metok begini, ternyata yang menyelamatkan ular tadi siapa, Pak? Kelajengking nih, jauh-jauh dari seberang parit sana, Bu. Datang nak menyelamatkan orang itu. Diselamatkan. Akhirnya ular tadi lari. Dia agak sama Zunnun Al-Misri. Cepat dia ngagak, lewat tangga tadi itu dia agak. Ditengok ternyata orang tadi di samping-sampingnya, Pak, dibangunkan nih. Tak bangun, Bu. Ngapa? Mabuk, Bu. Di sampingnya nih minuman, botol minuman keras. Teler dia. Akhirnya ketika sadar dikasih tahu sama Zunnun Al-Misri. Bangun. Kau tadi itu nak dipetok ular. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ngirimkan bala tentaranya. Apa? Kodok sama kelajengking. Akhirnya kau selamat. Spontan, Bu, orang tadi ini kalau hidayah Allah turun. Rahmatnya Allah tuh turun, kasih sayangnya Allah turun. Walaupun dia pendosa, walaupun dia banyak
dosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang tadi betul-betul mengharapkan ridhonya Allah. Akhirnya orang tadi nangis, Bu. Spontan ketika dia nangis, ya Allah, saya ini zalim sama Engkau ya Allah. Saya ini senantiasa berbuat dosa, berbuat maksiat. Tapi Engkau masih menyelamatkan hidup saya. Betapa kasihannya, betapa sayangnya Engkau kepada diriku, wahai Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya dia beristighfar, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin innahu huwat tawwabur rahim. Beliau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bu, rahmatnya Allah ini tidak bisa diukur. Jangan kemudian kita mematok bahwa kita mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, orang lain nggak dapat. Enggak, semuanya mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bermaksiat. Bagaimana dengan orang-orang yang soleh, yang subuhnya rajin, yang zuhurnya rajin, yang asarnya rajin, walaupun sambil dagang, sambil jualan, tetap tak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang jelas kehidupannya senantiasa dikontrol oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya Allah. Logikanya begini. Misal Bu, ceritanya misalnya begini, ini logikanya. Ada suami istri. Suami istri ini semua kebutuhan istri, dia butuh nafkah misalnya, butuh kehidupan sehari-hari, butuh bedak, butuh sak macamnya, semuanya dipenuhi oleh suaminya. Bahkan semua uang gaji suaminya itu yang megang istrinya. Ada enggak Pak? Kayak gini Bu, di sini. Ada enggak Pak? Tak ada apa-apa sih. Dikocek seorang gitu kan. Dari mana gitu kan. Nah, pertanyaan saya, bahagia enggak Pak? Bu? Bahagia enggak Bu? Punya laki kayak begitu Bu? Oh, ya, jawablah Bu, bahagia kan? Ya, banget katanya. Sangat bahagia. Nah, kemudian satu kesempatan sudah bahagia, dikasih nikmat terus sama suaminya. Nah, istri ini melakukan satu kesalahan. Ini kira-kira dia merasa enggak bahwa dia sangat berdosa sama suaminya? Sangat berdosa. Nah, suaminya ini jengkel tidak Pak? Kira-kira pertanyaan saya, jengkel nggak? Jengkel. Ustaz, jika kenikmatan saya ngake kok ternyata masih kurang bersyukur. Nah, pertanyaan saya, kira-kira cepat nggak diampuni? Belum tentu, diajak duduk dulu kan, diajak ngobrol. Atau kita sebagai orang tua, anak sudah dibiayain sekolah sampai dewasa, ternyata masih urak-urakan, tidak karu-karuan, bahkan keluarga difitnah, disakiti. Terkadang orang tuanya malah tidak ngaku Pak. Wes, kono sudah di anakku nih, tak coret dari kakak. Oh, dicoret dari kartu keluarga. Minggat kon, disuruh minggat. Nah, pernah tidak kita membayangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala selaku Allah, sebagai Tuhan kita yang kita sembah, yang kita durhakai setiap hari, kita tetap dikasih kue Pak. Di depannya itu apa Pak? Kan kue semua itu. Tetap dikasih minum, tetap dikasih nikmat, ngerokok nyaman, narik panjang. Masih dikasih nikmat. Yang buat kita terkadang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dosanya banyak, tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama hamba tadi tetap mencari ridho dan rahmatnya Allah. Maka rahmatnya Allah sangat luas. Ini diambil dari ayat wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Orang yang bermaksiat kepada Allah, ada yang sifatnya hanya sekedar satu dosa misalnya. Misalnya begini, ya paling dia cuma minum-minuman, ya gitulah. Ya paling pacaran, ya hanya begitu. Tapi ada yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala qaumun musrifun. Kaum, kelompok orang-orang yang berlebihan dalam melakukan perbuatan dosa. Bermaksiatnya berlebihan. Mateni uang, yo pernah. Minum-minuman, mabuk-mabukan, narkoba, berzina, semuanya dikerjakan. Nipu, semuanya dikerjakan. Orang tadi katanya Allah qaumun musrifun, orang yang melampaui batas. Tapi apa katanya Allah dalam Al-Quran? Qul ya ibadi. Masih dipanggil hambaku sama Allah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Masih dipanggil hamba-hambaku. Kamu itu adalah hambaku, aku Tuhanmu, kembali ke aku.
Kamu mau nggak mendapatkan rahmatnya aku? Begitu katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa katanya Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang kelewatan batas, keterlaluan. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Maka siapapun di antara kita yang kita pernah melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terus kejarlah rahmat Allah, terus kita kejarlah ridhonya Allah, terus kita kejar ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala di sisa usia kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Jangan kita gunakan untuk hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi murka. Kita gunakan agar supaya kita mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ayat yang diajarkan oleh Allah, salah satu hikmahnya. Ada satu kisah bahwa di Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah kedatangan sahabat, Pak. Ada sahabat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang. Nanya, Pak. Orang Arab Badui ini, orang kampung ini nanya kepada Rasulullah. Dia nanya begini, ya Rasul, ada apa? Aku nak nanya. Kau nak nanya apa? Nanti di akhirat itu yang ngitung amal saya ini siapa kira-kira? Kenapa kau tanya begitu? Enggak, aku ingin tahu. Yang menghisap, yang menghitung, yang mengaudit, bahasa kita mengaudit ya, betul kan? Yang mengaudit amal kita nanti di akhirat itu siapa? Malaikat ke Allah? Dijawab sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menghisap amal kalian semua adalah Allah. Yang mengaudit nanti amal kalian semua adalah Allah. Ini teriak, Pak, histeris. Yes. Ini Rasulullah kaget, loh. Kamu nanya, kemudian kamu berteriak, yes, suka, bahagia. Karena yang menghisap amalnya nanti adalah Allah. Dia menjawab, wahai Rasulullah, macam mana aku tak suka, macam mana aku tak bahagia ketika Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghisap amalku. Coba dibayangkan, yang menghisap amalku adalah malaikat pencabut nyawa. Belum apa-apa udah kita takut dekat dengan dia. Coba yang menghisap amal aku manusia, belum apa-apa kita udah dibentak. Coba yang menghisap amal aku adalah malaikat mungkar dan nakir, belum apa-apa kita udah dibentak. Tapi yang menghisap amal kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ini lebih besar rahmannya, lebih besar rahimnya, lebih besar ghafurnya, ampunannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dihitung amalnya salah sikit-sikit, Pak, misalnya sholat, ya kan, misalnya zakat, misalnya puasanya salah-salah, walaupun ya dia udah puasa siang pun masih tertengok dengan amoy di jembatan pakai celana pendek, ini masih diterima, Pak. Karena yang ngitung amalnya adalah Allah. Coba yang ngitung amalnya Pak Ustadz, apa kata Pak Ustadz? Tak sahur, tak bisa puasa kayak gitu, batal, gitu dia kan. Atau zakatnya, Pak, zakatnya melafalkannya salah-salah, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghisap, maka zakatnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sholatnya kita melafalkan alhamdulillah, susahnya aja minta ampun. Melafalkan Allah aja susahnya minta ampun. Tapi karena kita ikhlas, yang menghisap amal kita adalah Allah, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ngaji ke Pak Ustadz. Bismillah. Ini salah. Sallallahu ala Muhammad. Matsullah, kata dia. Ilahi Rabbi subhanallah, banlos. Dikiranya banlos. Kan begitu, Bu. Santri saya ya begitu. Sallallahu ala toha khairi khalqi wa ala. Kan biasanya ada begitu. Itu jadi sallallahu ala toha wa dia. Jadi bacaannya wa dia. Itu santri, Pak, Bu. Itu diterima nggak oleh Allah? Tetap diterima. Itu, Pak, itu namanya derita seorang Pak Ustadz, derita seorang kiai. Kalau guru-guru ngaji insya Allah paham lah. Karena kalau budak kecil itu, Pak, Bu, itu hanya pendengaran. Dia tidak pernah menulis, tidak pernah melihat tulisan aslinya. Misalnya Sallallahu ala Muhammad, kayak apa tulisannya? Karena kalau saya ini sebagai santri Sukorejo, salah satu amalan, Pak, Bu, salah satu amalan, ada hadis, ada makalah dari para ulama bahwa Nabi Khidir itu pernah begini, sa'altu katsiran minal auliya'i su'alan. Beliau pernah datang bertanya kepada semua wali, ada tidak amalan yang bisa menghilangkan orang dari kegalauan? Ternyata beliau bertanya langsung kepada Rasulullah, ada kata Rasulullah, idza kana yusalli alayya. Ketika orang tadi senantiasa sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka santri Sukorejo, Bu, Pak, ini boleh diamalkan. Saya santri Sukorejo, Kiai Muhtarul Aziz santri Sukorejo, Ustadz Mardi ini juga santri Sukorejo. Ini insya Allah istiqomah mengamalkan apa yang diperintahkan oleh guru kami Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin untuk membaca sholawat ke Kanjeng Nabi selesai sholat bakdone sholat 5 waktu sebanyak 100 kali. 100 kali. Caranya begini Pak. Jadi tahiyat akhir toh, ini nggak boleh berubah. Kenapa nggak boleh berubah? Agar supaya continue terus dengan Allah. Karena orang nih Bu, kalau sudah zikir, aura negatifnya ini kan nyambung, nggak boleh diputus. Ketika ngomong lain sudah putus, nggak nyambung udah. Maka dibiarkan selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Iki di mouse dibaca sebanyak 100 kali. Yang dibaca apa? Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. 100 kali. 100 kali. Ini banyak faedahnya Pak. Banyak faedahnya. Yang punya hajat insya Allah terkabul hajatnya. Yang banyak utang insya Allah cepat dilunasi hutangnya. Tapi kalau udah lunas jangan hutang lagi. Ini kadang kalau udah jadi kebiasaan repot Pak. Namanya penyakit. Kadang punya uang tapi tetap ngutang. Kenapa kok begitu? Penyakit Bu. Ibu yang suka begitu berhenti Bu. Sampai kapanpun tetap ngutang walaupun punya uang. Itu penyakit Pak. Penyakit. Saya di pondok Pak. Biasanya dulu begitu. Untungnya nggak dibawa pulang. Dulu utang nih, misalnya nggak punya uang nih Pak ya, utang. Ini kiriman ini paling utang dibayar separuh. Ini utang lagi nih, padahal uang masih ada, dikirim sama orang tua. Nah ini namanya penyakit. Itu dibaca sebanyak 100 kali. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Nah kalau santri ini dengar Sallallahu ala Muhammad cepat, bacaannya bukan Sallallahu ala Muhammad Pak, tapi menjadi matsulo. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad itu jadi matsulo Bu. Cobalah kiai ini suruh tak kurus kayak begini. Dikiranya matsulo. Luar biasa begini. Ilahi ya Rabbi anta maulana subhanallah kan begitu ya. Subhanallah. Kan anak kecil yang dengarkan cepat Pak. Ban los Pak. Ban motor los. Ini luar biasa. Ya Allah. Nah, kita tanamkan kasih sayang kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kata Kanjeng Nabi bagaimana? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau ingin mendapatkan kasih sayang dari makhluk Allah yang di langit, Pak, para malaikat maksudnya, maka kasihanilah, sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Paling ringannya kasih sayang Pak, murah senyum, syukur-syukur bisa berbagi. Ibu yang suka ngerongok Bu, jangan ngerongok lagi Bu, biar mendapatkan kasih sayang dari makhluk Allah yang di langit. Paling sedikitnya itu, paling rendahnya. Kalau suka, kalau bisa, kalau punya, saling berbagi, ngantarin jajan, makanan, masak. Jangan masak. Ya katanya Kanjeng Nabi kalau masak disuruh memperbanyak kuahnya. Bagaimana? Biar tetangganya dibagi. Ini masak enak-enak, malah dibuka jendela dapurnya, asapnya dikipaskan ke tetangganya. Wah, tetangga lewat, siapa masak dulu gitu kan? Tak ada, habis dah gitu. Belum nggak dibagi udah dijawab, habis dah gitu dia. Ini namanya orang masin. Yang begini orang masin. Nah kita terus Bu ya, 15 menit lagi Bu. Ini udah kadung ngaji Bu, udah kadung ngaji. Nah, kita tanamkan kasih sayang kepada seluruh makhluk. Ya hasratan 'alal 'ibadi ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ya hasratan 'alal 'ibad, ya hasratan wahai kerugian 'alal 'ibadi atas hamba-hamba. Qala Ikrimah itu berkata, siapa? Sayyid Ikrimah. Ikrimah ini putranya Abu Jahal. Abu Jahal ini kafir Pak, tapi punya putra muslim namanya Ikrimah. Ini bukan perempuan, ini laki-laki namanya Ikrimah. Ini soleh. Ya hasratahum, wahai kerugian mereka, kerugian orang-orang kafir ala anfusihim atas dirinya mereka. Maksudnya rugi bagaimana? Al hasratu syiddatun nadamah. Adapun kerugian itu adalah sangatnya penyesalan. Maksudnya orang yang kemudian diutus oleh Allah, satu kampung kita bersyukur Bu, ada beliau, Kiai Muhtarul Aziz dan tokoh-tokoh agama yang lain. Kita syukuri alhamdulillah.
Kenapa? Karena kalau misalnya orang-orang yang diberi amanah oleh Allah dengan keilmuannya berdakwah di dalam satu daerah, kemudian kita tidak ikuti, maka apa kata Allah? Ya hasratan 'alal ibad. Kau tuh orang yang rugi. Apa maksudnya orang yang rugi? Syiddatun nadama. Iya, sekarang kau leha-leha di dunia, kau nyaman-nyaman, nanti di akhirat syiddatun nadama. Kau sangat menyesal. Kalau misalnya Pak Ustadz dia masuk surga, misalnya, amin. Amin, mudah-mudahan masuk surga semua, tidak ada yang tertinggal. Amin. Kalau menurut keyakinan kita, semua orang-orang soleh itu kan diberi amanah, diberi kekuasaan. Salah satu kekuasaannya adalah bisa membawa orang lain untuk mendapatkan syafaat. Kalau ustadznya tidak mau, kau dulu di dunia aku aja tak mau, sekarang kau datang sama aku gimana? Kau dulu disuruh iuran, kau tak mau bayar, sekarang kau datang sama aku gimana? Pak Ustadz ketawa. Maka di iuran bayar dulu. Anggaplah tiket di akhirat. Anggap Jawa. Katanya Allah, ya hasratan 'alal ibad. Merugilah wahai hamba, syiddatun nadamah. Kelak dia akan sangat menyesal. Wa fihi qaulani, dan di dalam sangatnya rugi qaulani adapun dua penafsiran. Tafsir yang pertama, ahaduhuma yaqulullahu ta'ala ya hasratan. Allah berfirman ya hasratan wa nadamatun kainatun 'alal ibadi yaumal qiyamah. Maksudnya penyesalan itu di mana, Pak? Bukan di dunia, penyesalannya nanti itu ada di akhirat. Ini yang pertama. Kenapa mereka menyesal? Hina lam yu'minu birrusul. Karena mereka tidak beriman kepada utusan Allah. Tak beriman dengan utusan Allah. Tidak mengikuti apa yang didawuhkan sama orang-orang soleh. Tidak mengikuti apa yang didawuhkan sama para ulama. Hina lam yu'minu. Tidak beriman. Maka disebut dengan orang yang rugi. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, wal as. Innal insana lafi khus illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Artinya apa, Pak? Wal as, demi masa. Sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, orang yang beriman. Bukti orang yang beriman ya insya Allah seperti kita yang hadir ini. Salah satu buktinya adalah dengan menghadiri pengajian-pengajian majelis taklim. Wa amilus sholihat, dan melakukan amal soleh. Ini amal soleh enggak, Pak? Amal soleh, kumpul di majelis begini juga amal soleh. Insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang rugi ini ya rugi di akhirat. Katanya lagu itu gimana, Pak? Demi masa, kan ada, Pak ya? Sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit. Ingat, Pak, 5 perkara, Pak, dikasih sehat, gunakan untuk ibadah kepada Allah sebelum sakit. Kalau udah sakit, Pak, minta wudhu gak susah, mau diwudukan orang lain. Kemudian tua sebelum muda sebelum tua. Ketawa. Kaya sebelum miskin. Terus wah, tak apa sih. Hidup sebelum mati. Nah, mudah-mudahan tetap panjang umur. Karena dunia ini, Pak, cepet, Pak. Dunia ini cepet, Bu. Sekarang kita tengok kumpul semua nih. Bapak ini ada, bapak itu ada, ibu ini ada, ibu itu ada. Besok minggu depan, bulan depan, ada yang bisa menjamin masih duduk di sini. Dan tengok-tengok ngobrol. Mana bapak itu? 7 hari dah, Pak Ustadz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan begitu. Maka ingat-ingat 5 perkara. Mumpung dikasih kesempatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik-baiklah dengan masjid, baik-baiklah dengan Pak Ustadz. Lanjut, Bu, ya, sedikit lagi lah, Bu. Ini banyak dah, Bu. Katanya baru beriman. Lanjut, Bu. Tunggu Pak Ustadz mau masak. Ih, cuman ceritanya ini. Imannya dibenturkan dengan masak. Sedikit lagi ya. Sedikit lagi, Bu. 47 jam 6 selesai. Hilam yu'minu birusul. Wasani bima, adapun yang kedua, annahu sesungguhnya ya hasratan alal ibad. Katanya Allah, kamu adalah orang yang rugi. Wahai hambaku, kamu adalah orang yang rugi. Qaulul halikina adalah perkataan untuk orang-orang yang
celaka. Orang yang celaka itu adalah orang yang rugi. Waqala Abul Aliyah, berkata siapa Imam Abu Al-Aliyah, seorang ulama bernama Abul Aliyah. Lamma ayana ahlul Madinah al-azaba, ketika orang-orang Madinah mendapatkan siksa, biasanya dia berbicara qalu ya hasratan 'alal ibad. Wahai atau merugilah bagi seorang hamba, bagi para hamba ketika mendapatkan bala dari Allah, ini adalah sebuah kerugian. Yakni ar-rusulas salasata haitsu lam yu'minu bihim. Maksudnya adalah dia tidak beriman kepada utusan yang tiga yang kemarin yang bulan-bulan lalu jelaskan. Haitsu lam yu'minu, sekiranya tidak beriman siapa mereka bihim dengan utusan yang tiga itu, fatamannau al-imana. Kemudian mereka berangan-angan al-imana kepada keimanan. Hatta lam yanfa'hum, hina lam yanfa'hum, ketika tidak bermanfaat apa iman hum kepada mereka semua. Kila dikatakan al-Arabu, adapun orang-orang Arab, takulu ialah berkata ya hasrotan ya ajaban. Maksudnya apa? Kalau ada bilang ya hasrotan alal ibad, menurut orang Arab adalah ya hasrotan ya ajaban. Ini sebuah keajaiban ala tariqil mubalaghati, atas jalan yang mubalaghah, keterlaluan, berlalu keterlaluan. Wan nadamatu, adapun penyesalan indahum di hadapan mereka bi makna tambihi, ialah memiliki makna peringatan. Summa bayyanallahu ta'ala sababal hasrati, kemudian menjelaskan siapa Allah Ta'ala kepada sebab kerugian, wan nadamati dan penyesalan. Faqala Allah Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Nah, ini Allah Ta'ala berfirman tentang sebab adanya kerugian. Apa mereka kok rugi? Katanya Allah, ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ma ya'tihim, tidaklah ya'tihim mendatangkan siapa Allah him kepada mereka, tidaklah datang. Ma ya'tihim, tidaklah datang him kepada mereka manusia, min rasulin dari para utusan, tidaklah mendatangkan siapa Allah him kepada mereka, min rasulin dari utusan-utusan Allah, illa kanu bihi, kecuali kanu ada siapa orang-orang atau manusia itu bihi kepada utusan Allah, yastahziuna, ialah menghina. Ini Bu, suruh hati-hati. Pingin enggak jadi orang yang beruntung? Enggak mau kan jadi orang yang rugi. Katanya Allah, sebab kerugian salah satunya adalah ma ya'tihim ir-rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ketika ada orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendakwah, sebagai utusan, sebagai rasul. Rasul sekarang enggak ada, Bu. Enggak ada. Terakhir utusan Allah adalah Nabi Muhammad. Tapi pewarisnya para nabi itu ada, yakni para ulama, orang-orang soleh. Nah, pewarisnya para ulama, orang-orang soleh ini kemudian ketika diutus di satu kampung, tidak diikuti misalnya yang baik, tentunya ya Pak ya, perintah yang baik, ajaran yang baik. Maka kata Allah, ya hasrotan alal ibad. Kamu, orang kampung adalah orang yang rugi. Kenapa? Aima amanu bihi balkanu minal mustahzi'ina alaihi. Mereka tidak beriman kepada utusan itu, balkanu minal mustahzi'ina, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang menghina alaihi, atas utusan. Nggak, aku tak mau ikut sampean Pak Ustadz. Apa? Kau ini jelek Pak Ustadz. Kau ini buruk Pak Ustadz. Kau ini apa Pak Ustadz? Malah dihina Pak Ustadznya. Cobalah kalau kau tuh gemuk sedikit Pak Ustadz, kan ganteng. Mau aku ikut kau Pak Ustadz? Wah, masa milih Ustadz yang gemuk gitu kan? Nanti ketika gemuk, oh Pak Ustadz nih ngambil duit masjid. Gemuk pula dia. Ini kan serba salah. Ini termasuk minal mustahzi'in, orang yang menghinakan. Maka hati-hati. Wa yandimuna yaumal qiyamati, dan menyesal siapa mereka manusia yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat. Iya, sekarang kita yang egoisme tinggi. Oh, Pak Ustadz juga manusia. Oh, Pak Kiai juga manusia. Oh, ulama juga manusia. Memang sama-sama manusia, sama-sama makan nasi Pak, Bu. Tapi kelak di akhirat fayandimuna. Katanya tafsirnya di sini fayandimuna, maka akan menyesal mereka. Baru dia tahu Pak Ustadz ada di tempat yang istimewa. Kita di sini misalnya kan, baru kita menyesal. Fayandimuna yaumal qiyamati, kemudian menyesal siapa mereka yaumal qiyamati, di hari kiamat. Walakin, akan tetapi la yanfa'uhum an-nadamu, tidak ada manfaatnya hum kepada mereka, an-nadamu apa penyesalannya. An-nadamu apa penyesalannya? Penyesalannya. Gimana Bu? Gimana Pak Ustadz? Ada pertanyaan nggak? Jadi ada 1 jam belum kan? Udah ya? Iya. Hah?
Pak Mulai mau nanya kah? Cukup dulu lah ya Bu ya. Ibu mau masakan Bu? Ya. Tapi sebenarnya banyak. Ini kalau mau dibaca semua nih Bu, oh banyak Bu. Nah cukup lah. Mudah-mudahan pengajian di Ahad subuh bulanan ini berkah manfaat untuk kita semua. Kita digolongkan orang-orang yang soleh, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadana wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada yang nanya. Tidak ada, kita bubar. Sudah, doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna qad istawda'tuka ma 'allamtana farudhu ilayna inna hajati ilayhi wa la tansana ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahumma lana syakiyyan dhallan aw madrudan aw mahruma. Allahumma la taj'al fi majlisina hadza ahadan illa wasalta bima'i taubati dhunuba wa satarta birida'il maghfirati uyuba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa jami'il hadirina fi hadzal majlis qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tusina yawmal qiyamati rabbi anzil munzilan mubarakan wa anta khairul munzilin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bi barakati bi karamati syamsul qadir jailani bi syafaati rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bi asraril Fatihah.